Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masuki lagi program di Lasisku TV, yaitu program Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Alhamdulillah, pada kesempatan episode kedua ini kita masih ditemenin sama Ustadz Latif Usman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kita melanjutkan yang episode pertama, Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang di episode pertama lalu. Ya. Terakhir nomor berapa, Mas? Nomor 5. Kita melanjutkan ke pertanyaan langsung Ustaz ya. Berikutnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana pandangan Islam terkait pembatasan pajak impor yang bertujuan untuk membatasi masuknya barang impor agar produk lokal tidak kalah saing? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan yang keenam ini kaitannya dengan pembatasan pajak impor ya. Yang bertujuan membatasi masuknya barang impor agar produk lokal tidak kalah bersaing. Wallahu a'lam bishawab, ini adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini. Namun kita sebagai rakyat ya tentunya berharap ya agar apa yang kita miliki ya berupa sumber daya alam, berupa kemampuan dari masyarakat ya, baik itu dari segi pertanian, ya industri maupun lainnya, tentu kita sangat ya berharap ya mudah-mudahan ini semua bisa difasilitasi, bisa diperjuangkan ya oleh pemerintah kita sendiri dalam rangka hal tersebut bisa menaikkan nilai dan tentunya bisa bermanfaat. Ya, jadi kebijakan ya ekspor dan impor sendiri tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya dari sebuah negara ya. Namun idealnya untuk masalah impor ya hendaknya tidak mengimpor kecuali sesuatu yang memang sangat-sangat diperlukan, tidak ada di negeri tersebut ya. Ini tentu yang dilakukan oleh satu negeri yang memang tidak memiliki produk atau sesuatu yang sifatnya bisa dimanfaatkan ya, sehingga kedepannya ya, tentu kita berharap ya mudah-mudahan pemimpin negeri ini bisa segera dan menyadari akan kemampuan ya bangsa kita yang begitu luar biasa, baik di sektor pertanian maupun lainnya ya, insya Allah demikian. Terkadang itu yang import itu, barang import itu lebih murah Ustaz, masalahnya. Jadi orang itu berbondong-bondong untuk melakukan import gitu Ustaz. Iya, namun di sisi lain ya tentu kebijakan impor tersebut akan menurunkan ya nilai pasar lokal ya, demikian ya. Saya tidak berani berbicara lebih lanjut ya tentang hal ini, namun secara umum kita berharap ya seluruh masyarakat Indonesia, warga Indonesia, semoga ya kedepannya apa yang kita memang bisa produk, apa yang kita bisa lakukan untuk negeri ini bisa diapresiasi oleh pihak pemerintah, dan tentunya pemerintah insya Allah sangat mengapresiasi ya. Namun alangkah baiknya ya jika kedepannya kebijakan impor tersebut ya semakin ditekan, kecuali pada hal-hal yang memang kita tidak memilikinya sama sekali. Nah kalau kita perhatikan Indonesia, Masya Allah ya, apa yang tidak ada di negeri ini akhi, Masya Allah luar biasa. Tentu banyak hal yang bisa kita maksimalkan, bahkan sebaliknya ya kita berharap bisa mengekspor ya, luar biasa ya, bisa mengekspor apa yang kita miliki berupa pertanian ya, beras dan sebagainya, yang tentunya ini akan semakin ya meninggikan ya nama harum dari tanah air kita. Demikian insyaallah. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa hukumnya menghindari tetangga yang rewel seperti suka gibah dan banyak tanya? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Hukumnya menghindari beliau Ustaz. Kan nanti takutnya memutus silaturahim gitu Ustaz. Iya, iya. Ya, jadi memang perihal tetangga ini memang diatur juga dalam agama kita. Agama kita agama yang komprehensif, agama yang lengkap, dan agama yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Ya, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Ya, salah satu di antara hablum minan nas kita adalah interaksi dengan tetangga. Nah, siapa tetangga itu? Tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya di sekitar kita. Ya, kadarnya atau berapa tetangga
Ya, artinya sampai batas mana ini ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sejauh jarak 40 Radiusnya 40 km. 40 rumah Oh, 40 rumah. ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri kita. Ada juga kalau di situ suara azan terdengar, berarti daerah tersebut disebut tetangga. Ya minimalnya adalah yang ada di depan kita, samping kanan kiri kita, satu gang lah istilahnya dari kita, itu semua termasuk tetangga. Nah, lebih dekat kepada kita jarak rumahnya, semakin semakin dekat interaksinya dengan kita. Nah, tetangga kata para ulama ini mencakup baik dia muslim maupun kafir. Baik dia orang yang soleh maupun tidak soleh, ahli maksiat misalnya. Siapa yang ada di dekat kita rumahnya disebut tetangga. Ya, dan dalam Islam tetangga itu ada 3. Yang pertama, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada yang 1 hak. Yang 3 hak siapa? Kalau dia tetangga kita, dia muslim, dan dia kebetulan kerabat. Ya, misalnya paman kita atau yang punya hubungan darah dengan kita tinggal di dekat kita, dia muslim. Berarti haknya berapa? 3. Nah, yang kedua punya 2 hak, yaitu kalau tetangga kita muslim. Nah, ini kebanyakan ya. Tetangga kita muslim tapi bukan kerabat. Berarti hak bertetangga 1, yang kedua hak karena dia muslim. Yang ketiga yang punya 1 hak, yaitu kalau tetangga kita non muslim. Dia bukan orang Islam, bukan kerabat. Maka dia juga punya hak atas kita. Nah, hak bertetangga dalam agama kita diatur luar biasa. Ya, di antaranya kita tidak boleh untuk menyakiti tetangga dengan lisan maupun dengan fisik atau dengan yang lain, gangguan-gangguan yang lain seperti suara dari rumah kita dan sebagainya. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat ya, seorang wanita yang dia itu solihah, ya, rajin ibadahnya, tetapi sayang sekali dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW menjawab, hiya finnar, ya, wanita itu nantinya dalam neraka. Kemudian beliau ditanya lagi seorang wanita yang ibadahnya ya biasa-biasa, tetapi wanita tersebut tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW menjawab, hiya fil jannah, wanita itu berada dalam surga. Kita perhatikan di sini, ya, mengganggu tetangga tidak secara fisik, secara lisan saja bisa menghancurkan amalnya, bisa memasukkannya ke dalam siksa api neraka. Ya, karena itu interaksi dengan tetangga di sini begitu penting, sampai-sampai ada hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Ini perintah agama kita, tanpa memandang agamanya, siapapun dia. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika masak, dia bilang kepada pelayannya, jangan lupa memberikan sebagian makanan kita kepada tetangga kita yang agamanya Yahudi. Masya Allah. Ya, Yahudi saja seperti itu, apalagi sesama Muslim. Nah, ini kaidah umumnya. Ya, jadi kaidah bertetangga hendaknya kita saling menghormati dan saling memuliakan ya antara kita dengan tetangga kita. Kemudian ada hal lain yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya seorang tetangga jangan sampai ya mendolimi ya atau mengganggu tetangganya tadi. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana seorang wanita bisa masuk ke dalam neraka hanya gara-gara menyakiti tetangganya. Sebaliknya, kita berkewajiban untuk menjaga tetangga kita. Ya, berbuat baik, menjaga misalnya dalam kondisi ya dia tidak ada di rumah. Ya, lalu tiba-tiba ada tamu misalnya atau siapa. Ketika tetangga kita sudah datang dari safarnya misalnya, dia sudah datang ke rumahnya, kita sampaikan, tadi ada tamu, tadi ada fulan yang mencari. Itu termasuk salah satu bentuk perbuatan baik kita kepada tetangga. Ya, meskipun kita di rumah kita, menjaga dari rumah kita akan tetangga tadi. Ya, jadi dalam Islam itu diatur prinsip apa? Saling peduli. Ya, jadi jangan sampai cuek ya satu tetangga dengan tetangga lainnya. Bahkan bisa terjadi tetangga tidak tahu siapa tetangganya. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Bahkan seandainya tetangga kita ada yang sakit, dikunjungi, disambangi. Nabi SAW itu pernah mengunjungi seorang Yahudi, seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Ya,
tanpa memandang agamanya. Ya siapa tahu dengan itu insya Allah bisa membuka hatinya dan insya Allah akan sampai petunjuk kepadanya tentang keindahan agama kita yang mulia. Ya karena itu tentang masalah bertetangga ini sampai ada istilah dalam bangsa Arab itu al-jar qabla dar. Ya jadi memilih tetangga sebelum memilih rumah. Ya, jadi ketika kita mau sewa rumah, mau bangun rumah, mau beli rumah, perhatikan nomor satu lingkungannya. Apakah lingkungan tersebut kira-kira nantinya kalau kita tinggal di sana bisa menguatkan keimanan kita, kesolehan kita, ataukah sebaliknya? Tidak hanya kita pikir kita, tapi juga anak kita. Nanti pergaulan anak kita bagaimana? Lingkungan nomor satu. Baru kita memilih tempat tinggalnya. Jadi jangan sampai tempat tinggal rumah bagus, tetapi lingkungannya tidak baik. Ya, kita perhatikan apakah di situ ada masjid misalnya, musola langgar, karena nantinya interaksi kita akan ke situ. Pasti kita mencari untuk sholat itu yang terdekat. Ya, ya tentu kita ada pilihan lain, tapi seringnya ke yang terdekat. Ya, terus diperhatikan apakah daerah tersebut ya daerah yang baik ataukah sebaliknya. Nah, kalau kita sudah terlanjur di situ, maka ya sudah resikonya kalau tetangga kita bukan muslim atau orang yang tidak soleh, maka sudah tetangga kita. Nah, minimalnya kita berusaha untuk menunjukkan akhlak yang baik. Ya, misalnya kita sholat 5 waktu, kita menunjukkan akhlakul karimah, insya Allah tetangga kita akan melihat amalan kita sebelum ucapan kita. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa mendakwahi tetangga kita tadi, yang tadinya kafir bisa menjadi muslim, yang tadinya ahli maksiat bisa menjadi orang yang taat. Nah, secara spesifik tadi pertanyaan tentang menghindari tetangga yang suka ghibah atau banyak tanya. Ya, mungkin sebagian orang belum paham ya tentang hukum tentang ghibah sendiri. Ya, jadi ghibah dalam Islam itu atau membicarakan aib orang lain ini hukumnya bukan dosa kecil ya, tapi termasuk dari dosa besar. Ya, jadi kalau kita tahu fulan tersebut suka seperti itu, ya maka kita tidak duduk bersamanya. Dikhawatirkan dia akan suka ghibah. Kalau memungkinkan kita nasihati, kita nasihatkan. Ya, siapa tahu dengan itu insya Allah dia akan sadar akan bahaya ghibah. Ya ini tentunya biasanya ghibah itu timbulnya ya kalau ketika seseorang itu suka apa? Kumpul-kumpul. Sering berkumpul dan seterusnya. Berkumpul tidak apa-apa. Tetapi kita perhatikan apakah perkumpulan tadi bermanfaat ataukah tidak. Apakah menyia-nyiakan waktu kita atau tidak. Demikian. Demikian pula banyak tanya. Ya banyak tanya. Ya banyak tanya. Tanya boleh. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar anak-anak? Apakah sudah ujian? Ya dan sebagainya. Tetapi terlalu banyak tanya ini kurang baik. Kepo gitu, Ustaz. Kepo gitu ya. Ini masuknya kepada apa? Fudul ya. Terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak diperlukan bagi dirinya. Sok ingin tahu. Ya, jadinya apa? Jadinya orang yang ditanya itu merasa apa? Merasa gimana ya? Merasa intervensi gitu. Iya, merasa demikian. Nah, selayaknya bagi orang yang memiliki kebiasaan seperti itu, hendaknya dia menahan dirinya. Jadi jangan sampai ya terlalu banyak bertanya kepada orang lain hal-hal yang mungkin tidak diperlukan. Ya boleh bertanya bagaimana kabar, hal-hal yang wajar, tapi jangan sampai sering bertanya kepada seseorang terutama menyangkut privasi dirinya atau tentang keluarganya yang sifatnya spesifik, maka dihindari. Insya Allah demikian. Nah, kalau kita nih ada tetangga seperti itu, kita lebih baik menghindari, karena kalau mungkin sudah kita nasihati tapi tetap seperti itu, kita sebagai tetangga ini menghindari itu termasuk memutus silaturahim atau menghindari yang dimaksud menghindari kalau dia itu memang suka kumpul-kumpul di satu majelis yang biasa di situ ghibah, kita hindari. Jadi kita berpaling bukan dalam rangka memutuskan, tapi kita khawatir terjerumus dalam dosa. Tapi tetap kita nyapa, kita berbuat baik. Ya, syukur-syukur kita bisa mengajaknya untuk misalnya ke pengajian, ke majelis taklim. Ya ini adanya kita di satu lingkungan yang di situ ada yang nggak baik, ada yang kafir dan sebagainya. Kita ini berusaha apa? Menarik mereka. Jadi kita upayakan kita menjadi salah satu sebab datangnya hidayah kepada mereka. Keberadaan kita di lingkungan yang majemuk tadi, kalau ada yang tidak soleh, kita upayakan bagaimana menarik orang tersebut supaya soleh. Bisa dengan ucapan, bisa dengan amalan. Insya Allah demikian. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Apa hukumnya apabila teman banyak
tanya tentang status kita, seperti kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah, kapan punya anak dan lain-lain. Iya, ini mirip dengan yang tadi ya. Ya ini menyangkut kayak privasi gitu ya. Jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Nah, perhatian kita kepada saudara kita itu bagus. Ya, ada hak antara diri kita dengan saudara kita. Hukukul muslim. Ya, kalau ketika kita bertemu saudara kita seiman, kita mengucapkan salam, sunnah hukumnya. Dia menjawab, ini wajib hukumnya. Kemudian ketika dia sakit, kita kunjungi. Ketika dia minta nasihat, kita nasihati. Ketika dia ada yang wafat dari saudara kita seiman, kita semayamkan jenazahnya, kita sholati. Ini termasuk hak-hak muslim secara umum. Ya, namun pertanyaan tadi, ya, pertanyaan yang sifatnya ya seperti tadi ya dicontohkan ya, kapan menikah, kapan punya anak. Ini termasuk menurut saya pertanyaan yang sensitif ya, pertanyaan yang sensitif, terlalu privasi. Kalau kita tahu orang tersebut memang lama belum nikah, ya kita pertimbangkan dahulu ya. Kalau kita bertanya seperti itu kira-kira nanti menyinggung perasaannya atau tidak. Beda kalau kita tanyakan kepada seorang pemuda, atau kita sebagai seorang wanita tanya kepada seorang akhwat misalnya yang usianya masih muda sekali, mungkin itu sangat wajar. Ya, tapi kalau dia misalnya sudah ya terlambat misalnya nikahnya, mohon maaf misalnya ada yang terlambat, lalu ada pertanyaan seperti itu, mungkin ini bisa menyentuh perasaannya. Atau misalnya seorang yang sudah bersuami, suami istri ya, yang lama belum dikaruniai anak, kita tahu. Nah itu maka jangan sampai bertanya seperti itu. Ini termasuk hal yang menyinggung perasaan. Jadi pertimbangkan dahulu sebelum kita bertanya sesuatu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan lulus? Ya, kapan lulus? Ya, boleh saja. Kapan lulus? Iya. Lulus. Insya Allah ini lebih umum ya, kapan lulus dari ujian? Ya, kapan lulus dari apa? Kuliah misalnya. Tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau itu sifatnya dikhawatirkan menyinggung perasaan orang tadi, tinggalkan. Kan ada yang kuliahnya sampai molor gitu, sampai mau ke DO gitu. Ya. Jadi yang saya maksudkan pertanyaan tadi meskipun sama-sama kapannya tapi berbeda kadarnya. Ada yang cukup menyentuh, di sini jangan, dihindari. Dikhawatirkan saudara kita tersebut akan tersinggung perasaannya, kesian nanti. Jadi dilihat dulu pertanyaan, dan penting ya ikhwan, ya akhwat, yaitu berpikir sebelum bertanya. Bahkan lebih umum lagi, berpikir sebelum berbicara. Apakah berbicara kita itu mendatangkan manfaat atau sebaliknya? Apakah bertanya ini sesuatu hal itu penting atau tidak? Bisa membahagiakan saudara kita ataukah sebaliknya? Itu kunci ya. Kuncinya apa? Berpikir sebelum mengeluarkan perkataan, baik itu sifatnya obrolan maupun sifatnya pertanyaan. Karena itu hadisnya jelas, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya diam. Demikian. Ya, tidak berarti diam terus ya. Maksudnya itu menahan diri dari perkataan yang sekiranya itu tidak baik. Perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, dihindari. Nah, apalagi yang menyinggung saudara kita. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa hukumnya mempelajari, ini kembali ke topik pajak ini, Ustaz. Ya. Apa hukumnya mempelajari ilmu perpajakan karena di pemerintah ada rencana memasukkan kurikulum pelajaran pajak dari SD sampai SMA. Tapi saya belum tahu pasti itu. Ini apakah memang benar ada rencana nanti kurikulumnya dirubah? Ya, seperti itu. Baik. Tapi di sini adalah hukumnya mempelajari itu. Ya, sesuatu yang belum terjadi ya, tidak bisa kita bahas sekarang ya. Nanti kalau sudah terjadi baru disampaikan ya kepada ulama tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan saja hal tersebut tidak jadi dijadikan ya kurikulum, dan mudah-mudahan ya kurikulum di sekolah kita, di tempat-tempat kita belajar, ini kurikulum yang mudah-mudahan menjadikan ya siswa-siswi kita, ya anak-anak kita, generasi muda kita semakin ya mengarah dan semakin menunjukkan mereka kepada ilmu yang sebenarnya. Ya, jadi banyak ilmu-ilmu itu yang dalam Islam sangat-sangat dianjurkan. Ya, nomor satu tentu ilmu agama.
Ilmu agama ini kita pelajari, bahkan wajib kita mempelajari agama kita sendiri. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas diri setiap muslim ya. Tentunya nomor satu adalah ilmu agama. Kemudian ilmu dunia. Nah, ilmu dunia itu banyak yang manfaat ya, seperti misalnya ilmu alam misalnya. Ya, ilmu dulu kita belajar tentang biologi misalnya, tentang kimia, fisika, ini semua bermanfaat. Ya, matematika sangat-sangat bermanfaat ya, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu banyak sekali angka-angka. Sains ya, Masya Allah, yang itu semua insya Allah bermanfaat ya kalau dia mempelajari dengan baik, lalu dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, dia menjadi dokter misalnya, menjadi insinyur dan sebagainya. Ya, di samping tentu ilmu agama, ya tentu harus ada mereka yang pelajari ilmu agama. Yang saya maksudkan di sini ketika ilmu-ilmu dunia tadi dipelajari, yang sifatnya bermanfaat, tentu ini sangat penting dalam kehidupan ya sesama kaum muslimin, karena mesti ada dari kaum muslim ini yang menjadi ulama, ada juga yang menjadi yang di bidang umum ya. Karena ketika kita ke rumah sakit misalnya, ya, ketika kita ketemu dokter muslim, ya rumah sakit muslim, rumah sakit Islam misalnya, yang menangani kita seorang muslim, Masya Allah, bagaimana perasaan kita? Tentu sangat bahagia. Ya, ketika kita membutuhkan misalnya seorang notaris misalnya, seorang hakim misalnya, seorang ya apapun ya bidangnya, selama dia beragama Islam, maka tentu ini sangat ya memberikan kontribusi yang penting dalam agama kita dan secara hidup bermasyarakat sesama kaum muslimin. Jadi ibaratnya satu bangunan, yang satu melengkapi yang lainnya. Namun ada ilmu yang tidak dipelajari, ya jangan dipelajari, seperti misalnya ilmu sihir, ya, ilmu perdukunan, ya tidak boleh dipelajari. Ya, atau ilmu-ilmu yang kemudaratannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudaratannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya, seperti ilmu filsafat misalnya. Ya, kemudaratannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, dikhawatirkan bisa membingungkan dia tentang agamanya sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz, di episode kedua ini. Bagaimana tata cara bertaubat dari dosa besar? Baik, tata cara bertaubat dari dosa besar. Ya, kita perlu tahu dulu bahwasanya dosa itu apa-apa yang diharamkan dalam agama kita, yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya, yang mana pelakunya itu akan mendapatkan sesuatu yang bernama hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dosa ini ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil, yang kedua dosa besar. Nah, dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu yang bukan dosa besar. Kalau dosa besar apa? Dosa besar itu di antara kriterianya. Dosa yang disebutkan mendapatkan, pelakunya itu akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Langsung. Pertama. Yang kedua, di antara kriteria dosa besar yaitu dosa yang diancam dengan neraka. Yang ketiga, diancam tidak masuk surga atau tidak mencium bau surga. Yang keempat, di antara ciri dosa besar yaitu disebutkan bahwasanya pelakunya tidak termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya beri contoh misalnya sabda Nabi SAW, man ghasya atau man ghasyana falaysa minna. Ya, barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti menipu termasuk apa? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Karena disebutkan tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak mencium bau surga ya, seperti hadis misalnya seorang yang dua golongan yang belum pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak akan mencium bau surga. Satu di antaranya adalah wanita yang melenggak-lenggokkan jalannya, membuka auratnya, ya kasiatin, ya ariyat, ya berpakaian tapi telanjang. Ya, pada hakikatnya dia tidak berpakaian, meskipun dia berpakaian tapi sangat-sangat membuka auratnya, ya, dan kepalanya atau rambutnya seperti punuk unta. Ini belum pernah dilihat Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya mereka tidak akan mencium bau surga. Ini artinya membuka aurat bagi seorang wanita dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, karena disebutkan tidak akan mencium bau surga. Atau disebutkan akan mendapatkan
ya siksa neraka, ya seperti misalnya seorang yang membunuh jiwa seorang mukmin. Ya, itu kalau kita perhatikan dalam ayatnya diancam dengan siksa neraka. Ya, kemudian mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bukan dosa kecil tapi dosa besar. Nah, dosa besar itu jumlahnya berapa tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun beliau pernah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nah, para ulama diantaranya Imam Az-Zahabi menyebutkan kurang lebih ada 75 dosa besar. Ya, diantaranya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua, perbuatan zina, homoseksual, sumpah palsu, dan lain-lainnya. Nah, kalau seseorang ingin bertaubat dari dosa besar, maka caranya yang pertama yaitu hendaknya dia memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat taubat dari dosa besar ada 3. Yang pertama adalah berhenti ya dari perbuatan dosa besarnya tadi. Kalau dia ahli minum minuman keras, suka minum minuman keras, dia berhenti dulu. Kemudian al-azm, tekad dalam hatinya, ya, saya ulangi, menyesal dalam hatinya akan perbuatan itu. Ya Allah, kenapa saya dulu melakukan hal ini, saya menyesal sekali. Yang ketiga al-azm, bertekad tidak melakukannya di masa mendatang. Apa tadi? Berhenti, menyesali. Yang ketiga bertekad tidak melakukannya di masa mendatang. Nah, kalau dosa besarnya kaitannya dengan orang lain, mendolimi orang lain dan sebagainya, maka ditambah satu syaratnya, yaitu minta dihalalkan dari orang tersebut. Kalau sifatnya harta, ditemui orang tadi, wahai fulan, aku pernah mendolimi hartamu, aku akan selesaikan sekarang. Kalau orang tersebut bilang sudah aku maafkan, alhamdulillah, sudah selesai. Tapi kalau dia bilang ya silahkan diselesaikan, selesaikan. Kalau sifatnya kedoliman yang lain selain harta, minta dihalalkan kepada orang tersebut, maka dengan demikian, maka insya Allah akan terselesaikan dosa besarnya karena berkaitan dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah 3 tadi syaratnya. Dan kalau orang sudah bertaubat, maka hendaknya taubatnya benar-benar nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah orang yang taubat itu kadang-kadang kembali. Nah, ini bagaimana solusinya? Solusinya hendaknya dia menjauhi lingkungan yang dulu menjeratnya ke dalam dosa besarnya. Kalau dia suka berjudi, suka minum-minuman keras, ya tinggalkan majelisnya yang dulu dia suka minum-minuman keras dengan teman-temannya tadi. Karena ini termasuk kesempurnaan tekadnya menjauhi perbuatan tadi. Ya, jadi titik awal setelah dia turun ya, setelah dia berbuat dosa besar tadi, titik awalnya ini harus kuat untuk kembali nantinya bisa naik dan menjadi seorang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Bahasa kerennya sekarang tuh hijrah berarti. Hijrah, titik perpindahannya dari dosa besar untuk berganti kepada amal yang soleh ini luar biasa beratnya, ujiannya di situ. Namun kalau dia bertekad, kuat, istiqomah, insya Allah Allah SWT mudahkan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah SWT, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami tersebut. Termasuk riba juga dosa besar, Ustaz? Iya, benar sekali. Nah, riba itu kan berarti hubungannya dengan harta, Ustaz. Ya. Mendolimi harta orang gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita bekerja di sebuah lembaga keuangan gitu, katakan Ustaz, ada ribanya, kan yang kita dolimi lebih dari 1 orang, Ustaz. Banyak gitu katanya. Nah, itu kita mencari tahu orang-orangnya itu seperti apa, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi memang riba ini ya dosa yang sangat besar sekali, dan tentunya orang yang melakukan dosa riba harus ya taubatan nasuha, sekaligus dia membersihkan ya hartanya tersebut. Ya, mungkin kita sampaikan di kesempatan yang lain ya tentang hal tersebut ya, dan kita motivasi ya diri kita semua agar terjauhkan ya dari hal-hal yang sifatnya al-kabair atau dosa besar, baik itu kaitannya dengan hablum minallah maupun kaitannya dengan hablum minan nas. Nah, siap. Ustaz, untuk episode kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Ustaz, atas jawaban-jawabannya. Semoga jawabannya bermanfaat untuk para penonton atau para pendengar. Ustaz. Amin. Sekali lagi terima kasih, Ustaz, atas kedatangannya. Jazakumullah khair. Kita akhiri program tanya jawab pada episode kedua ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.